Oke, balik lagi soal nomor 4. Mungkin ada bilang ada bisa dioptimasikan nggak? Bisa ya, ada banyak cara untuk mengoptimasikan suatu permasalahan ya. Kadang-kadang dengan cara seperti ini kita bagi satu persatu semua angka sudah pasti jelas, eh, pasti ketemu jawabannya. Nah, bisa nggak kita optimasi? Bisa ya. Kadang-kadang kita pengen sesuatu yang lebih lebih hemat di komputasi, misalkan kode yang sebelumnya saya komen aja, saya kasih komentar sehingga nanti ini buat catatannya. Nah, bisa nggak misalkan jadi komentar, berarti kan karena misalkan suatu bilangan hanya bisa dibagi, sudah pasti bisa dibagi, suatu bilangan sudah pasti bisa dibagi satu, dan bilangan tersebut maka misalkan kita akan kirakan satu dan bilangan tersebut. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat misalkan dari 1 sampai 9, setelah 4 itu kan gak mungkin lagi bisa dibagi ya. Misalkan 9 bagi 5, sorry, kita singkirkan 1 dan 9 dan bilangan tersebut. Kemudian suatu bilangan tidak akan bisa dibagi dengan bilangan 1/2 atau 0,5 ya, 1/2 dari bilangan tersebut. Tidak bisa dibagi dengan 1/2 dari bilangan tersebut, dengan dibagi dengan bilangan bilangan yang lebih besar daripada bilangan 1/5 dari bilangan tersebut. Ginikah kata-katanya mungkin ya. Misalkan aja 9 dibagi 2 itu kan 4,5. Berarti nanti 9 itu tidak akan bisa dibagi, tidak akan bisa dibagi dengan 5, 6, 7 dan 8, ya kan? Sehingga nanti for-nya itu tidak sampai dengan X gitu ya. Jadi for-nya 2, kemudian tidak akan bisa dibagi dengan angka setelahnya ya. Nah, kemudian ini sudah optimal nih, prinsip pertama. Jadi kita for-nya nggak sampai X plus 1, atau range-nya ya nggak sampai di sini ya. Range ini ya tidak berlaku lagi karena kita mulainya misalkan dari 2 ya. Kemudian kalau jelas bilangan tersebut bilangan ganjil, pasti tidak akan bisa dibagi dengan 2, 4 atau bilangan genap berikutnya ya, 6, 8, 10. Pasti dong nggak bisa ya. Berarti kalau misalkan kita sudah tahu bilangannya tersebut ganjil, ya sudah, berarti kita hitungnya per stepnya per 2 ya. 2 naik 2, bukan setiap bilangan, tapi sudah positif, plus 2 gitu ya. Nah, caranya gimana? Misalkan kita pengen buat daftar
bilangan 3 sampai seterusnya gitu ya. Misalkan kita buat list gitu ya, list of range-nya berapa, dari 3 sampai misalkan anggaplah 21. Kemudian stepnya ya, nah kita kasih stepnya 2, langkahnya 2 2 2, kita dapatkan ini ada range dari nilai awal, nilai akhir, kemudian yang tidak dimasukkan, kemudian stepnya, langkahnya 2. Jadi 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 itu ya. Nah ini salah satu bentuk optimasi. Nanti masih banyak lagi bentuk optimasi ya. Nanti ini misalkan dihubungkan dengan bilangan prima, mungkin kan seperti itu, mungkin lebih banyak lagi tekniknya. Oke, kita sekarang kalau misalkan menggunakan prinsip ini lagi nih, nah gimana? Jadi di sini kita if kan gitu kan, if x di dan gitu ya tadi ya. Kita soal nomor 3 tadi pakai operator dan ya. Sorry, soal nomor 2 ya tadi kalau nggak salah, ganjil genap. Nah ini kalau dia ganjil, kita lakukan stepnya if x dan 1 sama dengan 1, maka kita lakukan seleksinya seperti ini. For i in range mulai dari 3 sampai dengan x per 2. Ini pembagian integer ya, berarti nanti koma-komanya enggak. Kalau gini, ingat ya, ini operator untuk pembagian integer ya. Misalkan aja 9 bagi integer dengan 2, hasilnya adalah 4. Kalau misalkan 9 bagi 2, nanti hasilnya 4,5. Atau misalkan 13 bagi 3 bagi 3 gitu ya, hasilnya adalah 4, sekian sekian sekian. Kalau misalkan 13 dibagi integer dengan 3, hasilnya adalah 4. Nah gitu ya. Kemudian stepnya adalah 2. Nah if sebenarnya sama aja sih prinsipnya, cuman dia akan mengurangi proses komputasinya ya. Nah kalau enggak, kita bisa lakukan seperti ini ya. Misalkan kita print aja nih, print kayak tadi ya, ada print i, kemudian kita kasih misalkan suatu penanda aja sih, koma n, biar nggak turun ke bawah. N nya itu misalkan ini aja sih, n nya gini ya. Di sini misalkan ini buat ngedebak ya, misal maksudnya biar buat kita melacak bahwa ini yang dikerjakan tuh bagi ini. Nah, di sini if-nya sudah selesai. Kalau misalkan dia ganjil, lakukan ini. Kalau misalkan dia genap, melakukan ini gitu ya. Else kalau dia bilang genap ya, kita ceknya ya satu persatu ya. Langkahnya pun tiap persatuan ya, enggak, stepnya bukan 2. Kalau misalkan dia genap, kita mulai dari 2 gitu kan. Oke. Kalau bilangan tersebut bilangan ganjil, suatu bilangan pasti nggak bisa dibagi dengan bilangan tersebut. Kemudian juga ini ya, pembatas ya, suatu bilangan genap pasti bisa dibagi dengan 2.
tapi tidak mesti bisa dibagi dengan 4 gitu ya. Contohnya berapa? Misalkan 6. 6 itu tidak bisa dibagi dengan 4. Oke. For i ini kita atau ini karena proses debugging ya, else di sini karena ada debuggingnya ya. Nanti kalau misalkan debuggingnya kita hapus, ya kodenya akan kita optimasi ya dengan menghilangkan debugging ini, print yang penanda ini. Oke, ini misalkan kode yang baru. Ya, masukkan suatu bilangan misalkan 258.2 misalkan. Ups, banyak banget ya. Oke, terlalu tinggi. Kita ulangi, misalkan yang kecil-kecil aja deh angkanya, misalkan 47. Masukkan 3, 5, 7, 9, nggak ada yang masuk, kenapa? Oke, kita cek apakah bilangan 47 bilangan prime number list. Nah, masuk ya. 47 tuh bilangan prima, jadi bisa dibagi 1 sama 47 saja, makanya nggak ada jawabannya kan tadi, nggak ada yang muncul. Tapi di sini debuggingnya keluar 3, 5, 7, 9, nggak bisa 13, 15, 17, dicek sampai 21, 22. Berikutnya setelah 21, 47 itu kalau kita bagi 2 berarti hasilnya adalah 23. Nah, 23 kan nggak dimasukin lagi. Ya kah? Seharusnya masih masuk ya. Oh, berarti di sini plus 2 misalkan. Harusnya misalkan masukin ya, karena ini batasnya adalah kalau misalkan 21 berarti masih separohnya kan harusnya 23. Oh, berarti di sini keliru ya. X plus 2 karena tambah 2 gitu ya. Oke, kalau kita jalankan, masukkan bilangan tadi 47 sampai ngitungin sampai 23, benar ya. Kalau misalkan 49, nah 49 bisa dibagi 7. 7 adalah pembagi 49. Berikutnya misalkan 121. Oh, yang bisa adalah hanya 11 karena 121 adalah perkalian 11 ya. Oke, berikutnya misalkan angka 24. Nah, 24 itu kan bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Oke, benar ya. Jadi kalau misalkan dia genap, dia akan mengarahkan ke sini. Kalau genap, dia akan ngecek satu persatu ke semua angka ya. Kalau misalkan ganjil, sudah pasti harus bisa hanya bisa dibagi bilangan ganjil gitu kan. Misalkan aja kita jalankan 25, kan nggak mungkin dibagi 2, 4, 6, nggak mungkin. Berarti cuma dibagi 3, 5, kemungkinan ya. Kita ngeceknya 3, 5, 7, 9 sama 11, 13, seperti itu ya. Jadi tidak usah semuanya. Nah, ini adalah termasuk optimasi kode ya. Nanti kerjaannya lebih sedikit, jadi kerjaan komputasinya jadi berkurang. Ini mungkin kita sebut nanti sebagai optimasi komputasi. Oke, misalkan sekarang ininya kita hapus, kita jadikan komentar biar nggak banyak. Karena misalkan kita sudah paham kalau eksekusinya benar, sudah diharapkan. Artinya nanti yang ini biasanya kita sebutnya apa? Kode buat melacak aja sih, buat nyata apa? Kita cetak layar, kita lacak kodenya berjalan benar apa enggak. Kalau misalkan sudah benar, bisa aja ditutupin ya atau dihapus. Misalkan ini 25.
25 bisa dibagi 5, jadi nggak banyak-banyak angkanya keluar. Misalkan dari 127 misalkan. 127 tidak ada yang bisa membagi. Kenapa? Kita cek masuk di bilangan prima. Adakah dalam bilangan prima? Nah, 127 juga masuk bilangan prima ya. Kalau misalkan 129, nah bisa dibagi 3 sama 43. Ya, dibagi 9 nggak bisa. 129 dibagi 9 per koma. Kalau misalkan bagi 3 bisa. Bagi dengan 43 udah pasti bisa. Oke. Itu adalah masalah optimasi gitu ya. Oke, kita lanjutin. Jadi ini adalah kode awal. Nih kode sebelum optimasi awal, optimasi ya. Ini di sini kita lakukan optimasi ke 1. Nanti mungkin banyak lagi ya. Silakan dicari teori-teori matematisnya seperti apa. Oke. Save. Soal nomor 4 sudah. Kita coba kerjakan soal yang nomor 5. List overlap. Return list that only contain element in common between lists without duplicate. Make sure your program works into list of a different size. 10 in A true. You can of course use loop condition for this kind of parenthesis and roll. Oke, kita bisa pakai perintah in katanya. Bolak-balik. Right, program return a list contain only element of common between list without duplicate. Make sure your program will work on two lists of different size. Oke. Kita coba tag tulis. We do it read secara umum aja ya. Kadang tanpa optimasi nanti baru berikutnya dioptimasi. Biasanya seperti itu. Ini karena ini adalah live coding yang ya saya juga nggak tahu jawabannya benar apa enggak. Jadi dicoba aja. Make sure tulis different size. Oke. Misalkan ada list A dan list B, kita akan ngecek mulai dari list A ke list B. Ya, kita bisa pakai perintah in katanya tadi ya. Kalau in dia ada di dalam situ, misalkan konsolnya nih buat ngerjain ya. Ini save dulu dong. Save soal 5. Tinggal 10 menit. Sebelum 30 menit. Nah, kita mau ngecek apakah ini apa, misalkan ini 3 in A. Jawabannya true. Kalau misalkan ada kesalahan gini,
in A false. Nah, berarti kita bisa menggunakan perintah in ya, sebagaimana di petunjuk bahwa ada apa enggaknya. Gimana caranya ya, paling enggak kan kita kan ngecek satu persatu ya. Bisa dibalik prosesnya, bisa. Oke, ini tutorialnya adalah tutorial tanpa optimasi yang tinggi, sekedar buat belajar ke looping, if gitu ya. Pasti banyak misalkan dari komentar, ini apa, source kodenya belum optimal. Ya memang tidak optimal, ini sekedar buat belajar, buat membuka wawasan. Nanti gimana optimalisasi cara optimasinya itu bisa kalian gali lagi ya. Ini adalah sekedar untuk membuka wawasan ya. Oke, misalkan kita gunakan aja sampel data yang ada. Nah, kita bisa menghilangkan duplikat pakai apa nih? Coba kita pakai perintah ya, set A. Adakah? Nah, sini kan di A itu kan ada angka yang terulang gitu ya. Di B juga ada yang terulang. Kita akan gunakan perintah set. Tekniknya macam-macam nih. Kita jadikan list, misalkan list dari set A. Nah, pertama mungkin kita bersihkan dulu yang angka yang terulang gitu kan. Rekaman yang dua-duanya ada ya. Oke. Oke, apa ya? In Python in 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 apa in function. In function and syntax in example. All apps, all any ASCII. Ya paling nggak kita udah tahu ya. Bin convert integer to binary string with array bytes within function ya. Callable char, class mode, compile, complex, dir mode, exec, filter, lambda, float, format. Banyak ya. Is subclass dan iter, local view. Nah, paling sederhana ya apa, kita cocokin satu persatu ya. Tapi ini misalkan kalau ada yang duplikat, kita hapus dulu duplikatnya ya dengan perintah set, kemudian kita buatkan listnya, jadikan list lagi. Misalkan nanti ada CA, maksudnya clean dari A ya. CA adalah list dari A, dari set, diambil setnya, dicari yang tanpa duplikat, kemudian jadikan list.
kemudian misalkan C dari B, misalkan ada listnya terulang ya, list dari set B. Nah, kita akan membuat list baru kosong buat menampung kalau misalkan ada duplikatnya. Artinya nanti di sini kita di sini cek dari CA ke CB, maksudnya sudah clean ya, sudah bersih. Apakah ada misalkan untuk suatu nilai yang ada di CA, apakah ada di B gitu ya. For misalkan kasih apa ya, kasih misalkan X ya, in CA, untuk setiap yang ada di CA kita akan lakukan ini, if X in C, if X jika F ada di versi clean dari B, maka masukin ke daftar. Misalkan anggaplah return number or return the list of content element of that are common between the list. Anggaplah yang kita sebut sebagai hasil ya, kita definisikan dia sebagai list ya, list kosong. Nah, baru nanti kalau ada di sini misalkan hasil dot append ya, ditambahkan di belakang X. Dah. Ini cek dari CA ke CB, kemudian dari kita cek dari CB, siapa tahu nanti ada di A, ada di B, ada di A ya. Nggak apa, kita coba aja dulu. Kalau ternyata misalkan dengan langkah balik ternyata ada ya, ada nggak nih ya sesuatu di sini tidak masuk daftar. Oke, kita cek aja. Nah, sekarang dibalik pernyataannya ya. Oke, kita cek dari A ke B, nanti baliknya kita B ke A. Ada bedanya nggak ya? Nah, gitu. Kan sambil belajar juga ya. Ini cek dari untuk setiap X yang ada di CB, apakah X in CA. Kalau ada, tapi misalkan, dan ingat-ingat ternyata kalau misalkan tidak ada di hasil, kalau ada tapi dicek dulu, not ya, tidak ada X tapi tidak termasuk X in hasil misalkan. Kan misalkan sudah terdaftar kan kita tidak mungkin lakukan lagi gitu ya. Nah, kita buat balikannya gitu kan. Ingat-ingat ada perintah not tapi ini benar, atau kita jadikan satu aja ya. Gini, kemudian n, pakai operator n, not tidak ya. Apakah ada di A, kemudian kita kasih parentesis biar ini terkumpul ya, kemudian not in X in hasil, append kalau ada di append X nya. Oke, di sini terakhir print hasil, nilai yang misalkan di sini adalah nilai yang sama, koma hasil, print nilai yang sama adalah kemudian hasil. Nah, kita coba jalankan. Nah, yang sama adalah 1, 2, 3, 5, 8, 13. Oke,
Oke, apakah ada bedanya kalau misalkan kita harus ngeceknya tanpa ini? Seandainya ini tidak dimasukkan gitu ya, apakah tetap jawabannya sama? Edit, ini komen. Yang sama adalah 1, 2, 3, 5, 8, dan 13. Itu kalau kita pakai yang A nya dulu, kemudian B. Misalkan ini kita balik ya, A nya jadi B, B jadi A. Misalkan daftarnya kita ubah dengan mengandalkan apa, satu perintah ini aja yang ngecek dari atas ke bawah. Ini yang awalnya A kita jadi B, ini B jadi A. Oke ya, kita balik gitu ya prinsipnya sekarang. Apakah hanya dengan pengujian satu kali di hasilnya juga sama gitu ya, meskipun misalkan di sini A nya lebih panjang atau B nya lebih panjang, kita cek tetap hasilnya juga sama. Berarti kita tidak perlu ngecek lagi dari CB ke CA gitu ya, karena dua-duanya sih sama aja, mau di B B lebih panjang atau A lebih panjang ya. Oke, ini jawaban buat soal nomor 5. Mungkin kita bisa lihat juga solusinya apa sih gitu. Atau ada sesuatu yang menarik dari sini, list overlap solution. Gimana simple solution? Mana nih? Nggak ada jawabannya. Nah, sama ya. For i in A, ya sama ya. Jadi oke, di sini mereka tidak menghapuskan kesamaannya. Di sini ada contoh di punya jawabannya di yang lain tidak seperti itu. Nah, kalau di sini dia ada duplikasi dan tetap dijalankan. It gives out 3. Nah, kalau kita ada bersihkan set yang terduplikasi ya, nilai yang terduplikasi. Jadi ya mungkin jawabannya seperti ini aja. Clear. Oke. Pertama, listnya itu kita bersihin dulu pakai perintah set. Jadi misalkan ada angka yang double, kita bersihin dulu biar nggak banyak angka yang terduplikasi gitu ya. List that contain element that are common between the list without duplicates. Nah, di sini ada perintah without duplicates ya. Jadi kita ubah jadi set, habis itu baru di list. Oke, itu dulu.